kegiatan akan segera dimulai. Untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu kultum yang akan disampaikan oleh Bapak Bodi. Waktu dan tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Arsalah rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Marwil beserta Ibu Menarik PNF, Bapak Ibu Kepala SD Kecamatan Mayasan serta teman-teman guru yang hadir di ruangan ini yang berbahagia. Pertama, mari kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita bahwasanya pada pagi hari ini kita masih dipertemukan dalam suasana sehat, tidak ada aral suatu apapun. Alhamdulillah kita yang di Manayasa meskipun mungkin beberapa ada yang mendapat aral atau musibah, tetapi kita alhamdulillah masih diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa memenuhi undangan dinas. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad. Bapak Ibu yang kami hormati, ini acara dinas bukan acara keluarga ya. Karena tadi yang mimpin Indonesia Raya anak saya, ini yang untuk saya. Untuk yang membawa acara bukan istri saya. Jadi ini acara dinas sekali lagi. Untuk itu saya juga ngomongnya secara kedinasan. Untuk kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan terkait dengan ini oleh ketika saya ngaji baca ulang, ya. Tip hidup bahagia. Insya Allah ini kalau dipraktekkan bahagia. Ya. Yang pertama ini saya sampaikan 6 saja, tapi nanti tak baca saja biar cepat. Yang pertama ibadah sebagai nikmat. Ini yang kalau kita ingin hidupnya bahagia, menganggap atau mengakui bahwa ibadah itu sebagai bagian dari nikmat. Tetapi kalau ibadah dianggap sebagai beban, ini menjadi tidak bahagia. Wah, wis sholat miki kamar agar maning sholat maning ini kan terbebani. Maka kalau pikiran yang mindset di dalam pikiran kita seperti ini kan menjadi tidak bahagia. Yang pertama, penjelasannya sedikit-sedikit saja. Yang kedua, sabar menghadapi ujian. Seperti mungkin dari hari terakhir ini banyak sekali ujian, atau mungkin ada mungkin ngomong azab, bahasanya kan lidahnya sudah gampang belajar, ya, bisa jadi. Tetapi ini sebagai sarana kita untuk introspeksi diri. Bisa jadi mungkin tingkah laku kita seperti nyanyiannya siapa? Itu bisa jadi karena kita sudah tidak ramah dengan lingkungan. Bisa jadi perilaku kita yang sudah tidak bersahabat dengan alam. Ya tidak menutup kemungkinan kita yang terdekat saja di lingkungan kita membuang sampah yang sesuai dengan aturan, meskipun tulisan banyak tertulis, buanglah sampah di tempat sampah. Tapi prakteknya siapa sih membuang sampah di tempat sampah itu jarang sekali. Dari yang kecil saja, membuang bungkus permen. Itu ketika saya ngaji di Pejawaran, kalau tidak salah nih, Pak Haidar Nasir, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, itu mengatakan bahwa dari mulai yang kecil. Jadi misalnya kita kumpul seperti ini membawa permen, bungkusnya itu tidak dibuang di sembarang tapi bisa. Nanti bawa pulang, dikumpulkan di rumah. Kalau yang
inginnya tempat kita nyaman, tetapi orang lain tidak peduli. Maka rumah kita dibuat taman yang indah, lingkungannya yang bersih, membuang sampah dititipkan di rumah tetangga. Itu kebiasaan kita. Ya. Tapi kalau di luar negeri, karena teman-temannya orang yang datang di situ sudah tertib, kita itu tertib. Maka kalau panjenengan ingin tahu orang tertib ya, pelesirnya ke luar negeri Pak kita itu K3S diprogramkan. Pelesirnya ke luar negeri, jangan hanya di Gunung Kidul, Gunung Lor, itu hanya yang dikunjungi. Kalau orang Kidul berkunjungnya ke Gunung Lor, orang Lor ke Gunung Kidul, itu hanya seperti itu. Hanya itu tidak menghilangkan tingkat stres, tapi biasanya harus ditambah stres karena uangnya habis, saya mau main anaknya nama. Itu biasanya. Itu yang kedua, yang ketiga, tim hidup bahagia tidak menggunakan umur untuk maksiat, tetapi untuk ketaatan. Insya Allah kita tidak ada niatan untuk berbuat maksiat. Kalau dilalak kepleset, itu berarti karena tidak sengaja. Tapi niat kita termasuk hari ini, Bismillah kita kumpul di sini di samping acara kedinasan, insya Allah niat kita untuk ibadah. Mudah-mudahan nanti dicatat sebagai bagian dari ketaatan, taat pada pimpinan, taat pada aturannya. Yang keempat, banyak memberi manfaat kepada siapapun, ya terutama manfaat kepada sesama, yang lebih luas kepada lingkungan maupun kepada makhluk-makhluk yang lain. Sehingga apa yang kita lakukan harapannya akan mempunyai dampak atau mempunyai nilai manfaat bagi makhluk yang lain. Yang kelima, selalu menyempatkan waktu untuk belajar agama. Di sela-sela kesibukan kita yang mungkin saat ini waktu serasa begitu cepatnya, itu ya karena buatnya aja turun dok mau bapak menteri absen datang, ya kita belajar, mungkin membaca-baca. Kalau tidak membaca buku, ya membaca HP, tapi yang terkait dengan ilmu agama. Jadi sela-sela kesibukan kita manfaatkan untuk belajar agama. Belajar itu sekarang kan medianya banyak sekali. Kalau dulu kan kita mengundang Ustaz Adi Hidayat, kayaknya aneh. Sekarang setiap saat kita bisa mendengarkan ceramah. Yang terakhir, selalu tawakal dan istiqomah. Ini memang agak berat, tetapi insya Allah kalau kita usahakan, insya Allah bisa. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Nanti kalau saya boleh terlalu panjang dan lebar, nanti menjadi luas. Untuk itu, apabila ada kekurangannya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas siraman rohani dari Bapak Rohani. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan dan informasi kedinasan yang akan disampaikan oleh Ibu Kondutan Perwakilan Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang kami hormati Bu Maria selaku penilik PNM, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu Guru yang hari ini hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Pagi hari yang cerah ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam dan sholawat semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Ibu bapak yang saya hormati, kelihatannya ini ruangan full deh, nggak cukup malah kayaknya kalau semua hadir. Mohon maaf agak berdesak-desakan tapi nggak apa-apa lah. Yang penting nanti
kegiatan hari ini bisa berjalan. Ini saja satu sekolah satu, andai kata mengirimkan 2, kayaknya nggak muat deh. Monggo Mas. Nah, teman-teman, hari ini nanti insya Allah kita akan mengikuti bersama sosialisasi tentang EKIN yang BKN. Walaupun selama ini kan sudah berjalan tentang EKIN BKD, nggak ada masalah ya, tapi ini besok akan disinkronkan atau ditautkan dengan EKIN yang BKN ya. Ini hal baru, tapi insya Allah nanti ada Bu Sulis, Pak Aan, Mas Dani dan teman-teman yang kemarin ikut akan memberikan pencerahan kepada kita semua berkaitan dengan masalah EKIN BKN ini. Nah, sebelum ke acara sosialisasi EKIN, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan untuk teman-teman bersama ketahui yang berkaitan terutama dengan ketenaga kerjaan. Belakang kelihatan nggak Mbak? Kelihatan, alhamdulillah. Nah, yang pertama pendataan kondisi ketenagaan di sekolah. Beberapa waktu yang lalu kami lewat Mbak Ipin sudah mendes, caranya des. Jadi kepala sekolah diundang satu persatu ke Korwil agar akurat datanya. Karena kalau kami hanya mengandalkan laporan bulanan, ternyata setelah kami cek itu, mohon maaf, ada yang hanya copy paste bulan lalu, ada yang sudah naik pangkat, tidak diubah, ada yang masa kerjanya loh kok dari bulan ke bulan aja, harusnya kan setiap tambah bulan tambah 1 bulan masa kerjanya itu. Nah, sehingga kami memang perlu membuat data ini akurat. Kami panggil satu persatu kepala sekolah sehingga insya Allah data yang kami kirim ke kabupaten valid. Kalau tidak valid berarti data itu ketidakvalidannya dari jenengan. Kalau sudah di satu persatu sih benar-benar kepala sekolahnya yang sudah ini benar, oke dan sebagainya. Mbak Bimbing sudah kami suruh untuk benar-benar akurat. Yang berikutnya teman-teman, ini kemarin kami kan dikumpulkan ada ketua BKD, kepala BKD, terus ada kepala dinas dan juga ada Kabid PTK berkaitan dengan rapor ini. Hasilnya akan kami rangkum. Yang berkaitan dengan pengangkatan BB masih seperti dulu, tidak diperkenankan kepala sekolah atau kepala UPT atau kepala yang lain mengangkat tenaga BB dengan mengeluarkan surat BB. Nah, kalau ini juga kami tanyakan di pertemuan itu, untuk pengangkatan yang dengan kontrak masih boleh tidak ke depan teman-teman KS? Nah, dijawab oleh Pak Kabid masih diperbolehkan kalau kepepet dengan kurang guru, tetapi bukan dengan mengeluarkan surat BB, hanya tenaga kontrak lah, tenaga kontrak kerja 1 tahun. 1 tahun Pak jenengan masih memerlukan, belum mendapat tambahan tenaga, tambah lagi, diperbarui lagi. Dan di sana tentunya harus ada pasal-pasal yang jelas sehingga tenaga yang bekerja itu nanti ketika diberhentikan atau sudah tidak terpakai legowo, terus tidak menuntut ini itu ke jenengan, tidak menuntut harus masuk dapat dan sebagainya, harus diubah sesuai UMK atau UMR dan sebagainya. Nah, itu untuk yang ketenagaan atau sekolah yang PPT memang benar-benar membutuhkan. Karena kalau kita jaga dari pemerintah memang terkadang belum bisa memenuhi kebutuhan. Misalnya rata-rata kalau di Wanesa itu kekurangan guru kelas hampir 50-an loh. Sehingga jangan heran kalau di tempatnya jenengan kekurangan guru kelas, karena memang kurangnya sekitar itu 50-an 3. Padahal kan kita hanya 29 sekolah kekurangan, sehingga yang full itu enggak ada lah. Adanya Swidak dulu, terus ya kemudian Jatilawang 2 itu dulu sebelum Bu Nur pindah, sekarang yo pas-pasan. Kemudian teman-teman, mungkin jenengan ada yang membandingkan dengan kabupaten lain berkaitan dengan Dapodik. Loh, kok ada Dapodiknya kabupaten lain bisa masuk Dapodik, kok Banjar tidak? Nah, itu ada alasannya.
Nah, kemarin disampaikan juga oleh Kepala BKD bahwa alasan dapat ditutup sementara itu kayaknya tahun 2022 akhir atau awal 2023. Itu alasannya yang pertama untuk validasi data. Karena apa? Karena jumlah tenaga WB yang terdata itu membengkak nggak terkendali, angel ya membuat valid data di BKD itu. Nah, yang berikutnya juga untuk melindungi teman honorer yang sudah masuk lebih dulu. Karena apa? Karena misalnya kok yang baru juga diperbolehkan masuk, nanti kalau ada tes kan tesnya bersama. Nah, biasanya yang dulu-dulu itu kok kalah di tes. Yang usianya sudah lanjut sudah tua itu kon beradu tes dengan yang muda, rata-rata kalah lah tesnya. Karena sekarang sudah nggak ada misalnya ini yang sudah BB usia lama dikasih nilai tambahan sekian, sudah nggak ada sekarang, sudah kedudukannya sama. Nah, kemudian ini, kabar nomor 4 ini kabar yang cukup menggembirakan teman-teman, bahwa tahun 2025 ini insya Allah Dapodik akan dibuka kembali untuk Banjarnegara. Ini kabar yang cukup menggembirakan. Tetapi ketika kami kejar kapan Pak, bulan apa, belum bisa. Pokoknya insya Allah tahun 2025. Masalah bulannya belum tahu. Ini alhamdulillah angin segar bagi teman-teman yang punya guru, kayaknya ada yang sudah 4 tahun, 5 tahun, belum masuk ke Dapodik. Dulu mungkin kelipatan atau mungkin dimasukkan, nggak bisa ya, sampai bisa telat 5 tahun ya. Nah, kemarin juga ramai karena kemarin menghadirkan teman-teman teman-teman yang belum masuk data Dapodik 2 orang masing-masing kecamatan, sehingga ramai sekali di sana. Juga kita memahami kegelisahan teman-teman yang belum masuk itu, mereka juga gelisah loh ketika ujung-ujung mereka akhirnya ada yang tertendang atau terlempar karena ada masuknya ASN baru, padahal di situ sudah lama dan sebagainya. Banyak keluh kesah dan kisah-kisah kemarin yang kisah-kisah gitu. Kemudian teman-teman, ini hanya sebagai pengetahuan kita bersama bahwa sebenarnya dulu awal konsep itu P3K itu hanya untuk guru janjane, konsep awalnya. Tapi kemudian karena ada desakan, ada usulan-usulan aspirasi dari teman-teman yang non guru, kok dari dulu P3K yang guru kami bagaimana? Akhirnya kan diambil kebijakan kemarin ada P3K untuk non guru. Itu aslinya jadi biar untuk pemenuhan guru, tapi kemudian berkembang akhirnya itu jadi non guru juga ada. Nah, ini tadi sudah kami sampaikan, KS jika terpaksa masih boleh mempekerjakan tenaga guru, tapi dengan perjanjian kerja 1 tahun. Di sana harus memuat pasal-pasal yang jelas, antara lain sewaktu-waktu sekolah mendapat tenaga ASN, maka yang bersangkutan siap berhenti atau diberhentikan. Kalau nggak ada perjanjiannya kan mesti riko jenengan harus memberhentikan. Wah pesake, wah dia sudah bertahun-tahun bekerja di situ. Ya, tapi kalau ada perjanjiannya kan sudah legowo semua lah. Ini kan perjanjiannya seperti ini gitu. Monggo yang kepepet kurang, karena nek jaga drop dari pemerintah memang agak lama. Misalnya ada sekolah yang guru kelasnya 3, apa ya semua mau double semua. Belum lagi kalau ada halangan atau kegiatan lain dinas. Sehingga monggo ini salah satu solusi, tetapi yang penting tadi jangan benar-benar jeli dalam membuat surat perjanjian. Nah, yang berikutnya info tentang makan gratis. Ini uji coba, baru uji coba ada SMK Pancabakti, SD Sukanandi dan SDN Sigalung. Kemarin kami kebetulan diundang dalam kunjungan Dandim Banjarnegara ke Koramil sana, Koramil Wanayasa, juga pembahasan ini memang belum, artinya Wanayasa belum. Kemudian beliau juga tanya-tanya jumlah sekolah di Wanayasa, sudah kami sampaikan. Kalau jumlah siswanya sekitar 5.000 misalnya, maka di Wanayasa sudah layak ada dapur 2.
2 katanya. Nah dapur 2 itu menyerap karyawan sekitar 50 andai kata itu. Nah kan berarti ini bisa menjadi tambahan mata pencaharian atau lahan pekerjaan bagi Wanayasa kalau andai kata ada 2 dapur di Wanayasa. Bukan dapurmu loh. ini dapur untuk kegiatan makan gratis. Kemarin kan sudah kita kira-kira siswanya kita kan ada 29 SD, 14 TK ada ya, 4 SMP, 2 MTS, 1 SMK, ya MI. Nah itu kan mungkin 5.000 aja ya. Kemarin kami sampaikan ya sekitar 5.000. Kalau 5.000 Bu berarti mungkin bisa mendirikan 2 dapur. Itu butuh tenaga sekitar 50-an orang. Belum sayur-sayurnya kan besok jadi laris. Kalau di sini ada peternak ayam telur, nah itu kan bisa dimanfaatkan karena biasanya menu favorit sing penak gampang kan biasanya telur dan sebagainya gitu. Kemudian ada ini kalau jenengan di Banjar di dekat yang pom bensin dekat itu ya itu ada bangunan baru. Saya kemarin lewat tak lihat tulisannya PLUT, Pusat Layanan Umum Terpadu. Itu di ya Banjar ada dengan pasti pom bensin dekat. Oh, saya belum lagi ada yang lewat. Oh ini di sana ya. Dan dekat itu loh pusat belanja apa namanya? Depo pemerintah di sini tapi ya depo pemerintah itu berhadapan-hadapan. Ada mungkin inilah pusat-pusat untuk pelayanan itu. Nah, kemudian teman-teman info berikutnya pengangkatan KS masih lewat KSPS sampai saat ini. Pengangkatan kepala sekolah masih lewat aplikasi KSPS walaupun sih kami konfirmasi ke Pak Kabin ternyata jadi belum sempurna ini tapi masih tetap lewat ini. Nah saat ini Banjarnegara teman-teman ada 114 sekolah yang diampu. Jadi nek di Wanayasa itu 5 itu kebeton kecil, di Mandiraja 16, Pejawaran itu sekitar 8 atau 9. Karangkobar juga sekitar itu. Kita ini khawatirnya bukan malah calon sini besok bisa diserobot tetangga, itu kan saya juga agak khawatir. Semoga sih tidak, artinya semoga calon yang dari Wanayasa ya ditempatkan di Wanayasa. Tapi tidak menutup kemungkinan karena sistemnya aplikasi kan kadang nggak melihat itu, melihatnya mana yang kosong, ya nggak peduli rumahnya mana, mana yang kosong seperti berkaitan dengan bukan kasus sebenarnya kejadian P3K yang tahun lalu kita kan lulus 16 tetapi ternyata yang ditempatkan di Wanayasa itu hanya 8 karena apa? Karena kuotanya kita memang dari pusat hanya 8 berarti Cak Wanayasa pinter udah kuota 8 yang lulus 16 akhirnya yang 8 itu oleh kabupaten diambil diberikan ke kecamatan-kecamatan yang kurangnya lebih banyak. Kalau dari skop kecamatan kita merasa memang kecamatan Wanayasa masih kekurangan guru, tetapi kalau dilihat dari skop kabupaten ternyata kita dipandang kekurangannya relatif sedikit dibandingkan dengan kecamatan lain sehingga kita mau tidak mau harus mendermawankan teman-teman kita yang kemarin akhirnya 8 ada yang diambil di Kalibune, ada yang diambil di mana ya? Pejawaran, terus juga Karangkobar. Itu nggak ada ya, nggak ada. Nah, ketika kami sih sebenarnya memahami, tapi kan kami ya tetap menyampaikan unek-unek ke kabupaten, maka memang kabupaten menjawabnya seperti itu. Kabupaten melihat kekurangannya skop kabupaten, sedangkan kita melihatnya skop kecamatan. Bahkan Pak Kadin itu menggambarkan, Bu, jenengan itu ibaratnya kita jalan di jalan raya, jenengan itu pakai mobil yang pepek itu, yang endep itu, sehingga yang terlihat kan hanya depannya saja. Sedangkan kami yang di dinas itu pakai tronton, sehingga semua kelihatan.
Katanya karena memang ini undang-undang, tentunya kami sampaikan undang-undang itu. Kemudian teman-teman, nah kenaikan pangkat atau KP. KP itu urutannya adalah berdasarkan berkas masuk. Sehingga dengan kok memenuhi syarat, segera saja sesuai persyaratan yang ada. Terus nilainya sudah cukup, ya dimasukkan saja berkasnya. Mengapa demikian? Karena ketenagaan di Bidipora itu tidak mencukupi untuk melayani jenengan banyak banget yang masuk ribuan berkas, padahal tenaganya kan hanya sedikit, sehingga harus bertahap dan secara sedikit demi sedikit. Kemudian berkaitan dengan ini, ya soalnya kayaknya nggak bagus. Untuk legalisir dulu ada yang tanya, nah ini sudah ada penjelasan secara resminya. Kalau guru itu ya dilegalisir oleh kepala sekolah. Kalau kepala sekolah, kalau dulu kan dilegalisir di kabupaten, ya penjelasan kemarin KS itu cukup dilegalisir KS sendiri. Ya malah penak lah, yang aliran antri. Kalau di kabupaten kan antrinya lama banget, sekabupaten sih. Iya. Kalau misalnya Bu Sumiati mau naik pangkat kok perlu ada legalisir sendiri. Saya bisa Bu, ya yang dilegalisir sendiri. Khusus berkas kenaikan pangkat. Iya, kemarin yang dibicarakan gitu. Iya. Kemudian penandatanganan berkas harus lewat jalur. Jangan ujung-ujung dengan karena kenal dengan Pak Kadin langsung membuangnya Pak Kadin, atau karena kenal baik dengan Pak Hele langsung membuangnya Pak Hele, tidak diperkenankan. Ada jalurnya. Ketika itu kan sudah bawa pengantar dari korwil masing-masing atau mungkin dari sekolah, nah itu ada jalurnya. Pembinaan itu tempatnya Pak Wasis, ya yang pojok itu lantai 2 dengan terus naik di PTK lah yang pojok sebelah kiri kalau masuk itu. Nah kalau kenaikan pangkat lewat mutasi, kurang ininya lagi ya, mutasi lewat bidang mutasi ya, misalnya dengan mau kenaikan pangkat atau mau ambil SK pengakuan atau apa lah lewatnya yang itu bidang mutasi itu Pak Yadi dan teman-teman. Nah kalau wajibnya mau urus izin gelar atau izin belajar atau urusan dengan guru penggerak dan sebagainya, itu lewatnya pengembangan Pak Supriyadi notifikasinya. Kemudian juga ada himbauan, bahkan instruksi, boleh dikatakan instruksi lah. Guru yang mau konsultasi, guru boleh, guru kepala sekolah itu boleh mau langsung konsultasi ke Bidipora, itu diperkenankan kalau dalam hal-hal yang memang mendesak atau penting. Tetapi kalau guru itu disarankan konsultasinya itu setelah jam mengajar, sehingga tidak merugikan siswa ya. Misalnya dengan langsung mengajar jam 12, ya udah jam 12 kan boleh dengan tugas siang, tugas siang. Jangan sampai guru punya kewajiban di kelas mau konsultasi malah jam 9 atau jam 10, kan nanti siswanya apiran. Itu monggo untuk bisa ditindaklanjuti. Kemudian teman-teman, untuk pelaksanaan pembiasaan di sekolah, kemarin kami sudah mengirim di grup KS tentang dokumen regulasi Kemendikdasmen nomor 1 tentang penguatan pendidikan karakter melalui pembiasaan di satuan pendidikan. Monggo itu dokumen penting, perlu dengan print terus di terima kasih yang sudah ya terus ya. Untuk dokumen dengan sebagai regulasinya kan itu untuk payung hukumnya. Kemudian lakukan tahapannya. Yang pertama mensosialisasikan. Sudahkah ada yang mensosialisasikan? Oh, belum. Enggak apa-apa. Berarti oke batin belum sih ya. Mensosialisasikan. Kalau sudah disosialisasikan ke warga sekolah maupun ke komite
parenting ke masyarakat, terus meningkatkan ke mengadakan parenting dan sebagainya. Nah, ke depan kami juga punya kewajiban untuk memantau ini. Rambu-rambunya ya hanya itulah, misalnya sosialisasi parenting kalau sudah berarti kami centang, ya kalau belum berarti belum, hanya itu. Insya Allah ke depan kami juga akan memantau pelaksanaan ini. Kemudian teman-teman ada ini, pelaksanaan pembiasaan jangan sampai menjadikan struktur program kurikulum dirugikan. Artinya dengan keteladan fokus pembiasaan terus masih kita tak kayak waktu masih pelajaran liane tadi berikan, jangan sampai. Atau jenah kebiasaannya lama banget kok baline aja. Ya itu juga nanti struktur program kurikulumnya kan juga terkurangi gitu. Lagi apa porong kocok. Iya, sehingga monggolah diatur sebaik-baiknya sehingga ilmu pengetahuan lainnya juga bisa terserap, kegiatan pembiasaan juga berjalan dengan baik. Jangan sampai malah karena pembiasaan ya pulang kasih katanya dan sebagainya. Terus berikutnya teman-teman yang ini poin 15, jaga lingkungan sekolah masing-masing, terutama ini musim hujan yang sangat-sangat riskan itu aliran air, drainasenya harus benar-benar berjalan dengan baik. Karena apa? Karena kalau kita analisa selama ini rata-rata banjir itu ya karena aliran airnya tidak lancar. Contoh kata tadi kemarin malam ya, yang MI Kasimar itu kan ternyata setelah kita cari-cari informasinya karena kan aliran airnya itu ke bembeng kayu, sampah dan sebagainya, sehingga kan nggak bisa ke situ, air semua masuk ke MI itu menghantam MI sampai bobol. Seperti dulu kasus susukan ya, kasus susukan itu juga karena air dari lapangan semua masuk ke kantor SD susukan sehingga nggak kuat, tambah-tambah ada pohon nangka, pohon puspa ikut ke sana ya wis ambrol, sama dengan kasus di MI Kasimar. Nah, dengan kejadian ini tolong teman-teman, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru, ini waktu yang tepat sekali untuk menanamkan ke anak didik kita. Ini kan realita dan bukti nyata. Ketika kita tidak memelihara alam dengan baik, maka salah satu akibatnya adanya bencana banjir dan tanah longsor. Kemarin ketika kami pertemuan di Koramel itu Bukades Jatilawan juga menyampaikan kasus ini. Kasus di sana kan di hutan apa itu namanya, Gunung Rogo Jembangan apa ya? Itu ternyata banyak perambah-perambah hutan. Sudah dieleke cara bahasa Indonesia apa ya? Diingatkan ke pihak desa, tapi ya tetap nggak ngoplek. Akhirnya kan terjadi banjir kemarin juga di Kali Deres, di Jatilawan. Bukades itu sampai setengah 11 ngurusin itu. Nah itu kan salah satu karena kerusakan alam. Hutannya sudah menjadi lahan pertanian kan nggak bisa menyerap air, akhirnya airnya bablas ke pemukiman. Banyak rumah yang rusak di Kali Deres itu. Ada berapa itu? Kalau saya ditunjukkan videonya oleh Bukades, dan luar biasa, orang itu gunung dan banjir ini kayak nang daerah Mampah masih rumah ini kebak Banyu, kebak lumpur itu pada di gunung. Kalau dulu banjir kan kita bayangannya di daerah datar, dekat sungai, daerah Nampak. Sekarang di Kali Deres saja banjir, di Kasimar banjir, di Susukan banjir. Tidak menutup kemungkinan suatu saat di sini banjir kalau hutan di sebelah kita rusak. Iya, bisa jadi semua masuk ke koril airnya kalau hutannya rusak. Tapi semoga ini tidak. Nah, maka ini momen yang bagus untuk Bapak Ibu Guru dan teman-teman KS untuk memberikan edukasi ke anak didik kita. Supaya apa? Supaya benar-benar menjaga alam. Karena apa? Karena kalau usia yang tua wis ramempan, nah itu yang kemarin di Jatilawan itu kandaninya ya. Tapi kalau kita kan punya anak didik masih bisa kita masukkan hal-hal positif sehingga ke depan puluhan tahun yang akan datang mereka mindsetnya sudah bagus. Oh memang alam harus dijaga supaya tidak ada bencana. Neng dibaca tua-tua angel dikandani angel masih dikades di bingung.
kadang kok gede-gede dan ngeri lihat gunung di depannya Pak Aan loh. Kok makin naik ya Pak, pertaniannya makin naik. Yang dulu awal saya ke sana itu kan hutan-hutan penuh, sekarang sudah jadi ladang. Nah, jenengan belum pernah ke tempatnya Pak Aan, sekali-kali wisata ke sana. Pemandangannya bagus banget. Belum pernah? Ya Allah. Orang biasa. Dulu pemandangannya bagus sekali, hutannya rimbun, bawahnya ada ladangan. Sekarang adanya sudah mau naik ke puncak. Nah itu salah satu sebab banjirnya di situ. Sekarang puncaknya itu sudah tinggal sedikit karena sudah, oh iya, karena sudah itu dinambah, artinya ditebangi hutannya untuk pertanian. Makanya kemarin Kalideres seperti Jakarta kena banjir. Ini yang ngeyel jarene dikandani ini saya menambah ya jadi tetap ngeyel. Akhirnya ya wis. Makanya kita saya pengen menanamkan ke generasi muda kita lah, anak didik kita tanamkan mindset yang positif ini supaya kelak bisa memperbaiki lingkungan. Nah, nomor 16 mau Bapak Ibu KS untuk bisa memahami nomor 16. Nek perlu ini dipoto. Nah, nomor 16 ini nek perlu dipoto atau digaris baik. Oh sudah, terima kasih. Mohon bantuan yang kasih peringatan dengan KPS. Ya, saya diminta KPS untuk membantu menyampaikan ini. Nah, monggo yang punya tanggungan KPS sudah bisa dipimpin sedikit demi sedikit demi kelancaran kegiatan di sana. Contoh ya, saya ketika ke sekolah itu ya kadang biasa dan wawancara. Ya buret itu dulu hutannya banyak, tapi karena dipimpin ya suwe-suwe lunas ya, suwe-suwe lunas. Ya, termasuk kajian itu tanggungan kita bersama yang monggo lah dipimpin nek ngene wae ra bakal lunas, dipimpin sedikit suwe-suwe kan bagi sedikit ya. Tapi nek dijual lowon yang tekan ganti kepala sekolah jehajat ganti aja takone kuwi warisan zaman biyen terus monggo dipimpin sedikit demi sedikit. Yang terakhir kayaknya ini terakhir ini. Hati-hati dengan maraknya penipuan, apalagi sekarang yang sedang gencar itu penipuan berkedok dana bantuan PPG. Sudah ada korbannya di Banjarnegara, sudah ada yang memberikan. Itu kedoknya gini, misalnya sasarannya adalah teman-teman yang masuk akan daftar ke PPG, kepada namanya jelas, alamatnya juga jelas, Anda akan mendapat bantuan sejumlah katakanlah berapa ya, 40 juta atau 50 juta. Anda disuruh untuk membayar pajak PPh, PPN ya, pajak, dan surat dari kantor pajak itu seperti persis resmi itu yang ada. Iya, sekarang canggih sih penipuan, sudah ada surat resminya untuk membayar. Sudah ada yang tenang teman-teman. Maka hati-hati di Wanayasa. Monggo Bapak Ibu Kepala Sekolah mengingatkan, pokoknya sing aneh-aneh nggak usah dilayani lah. Kalau PPG ya biaya sendiri lah, jangan jaga-jaga sing bantuan sing enggak benar, kecuali bantuan itu lewat informasi kedinasan di Dipora disampaikan ke kami menyampaikan nggak mungkin betul. Tapi nek sing langsung itu jangan ragukan. Itu satu. Yang kedua, penipuan berkaitan dengan calon-calon sing meh pensiun. Hati-hati. Ini ada siapa ya? Pak Tafir ya. Pak Tafir ya. Hati-hati Pak. Sudah ada yang kenal teman-teman kita pensiun itu, mereka ya diiming-imingin berbagai hal lah, kemudahan atau mungkin akan menjadi banyak dan sebagainya. Buatan sak digople. Kalau jenengan urus pensiun ya langsung lewat jalurnya. Kalau mau pengambilan pensiun ya di tempat yang aman lah, artinya bantuan atau apa yang sudah aman. Kan sudah ada yang kena ini, kita kasihan, sudah banyak sekali. Kadang ada yang menawarkan, oh ini akan kami bantu, besok taskan keluar, transfer ke ini untuk biaya administrasi dan sebagainya. Itu juga modus penipuan. Monggo untuk bisa hati-hati. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sosialisasi
penipuan kemarin hari Selasa. Hari Selasa ada petugas dari objek wisata yang datang ke SD saya. Karena SD saya nggak tahu. Di SD saya. Nah, dan itu memang ada surat dari keputusan dari PJ Bupati yang berhubungan dengan piknik ke Seruling Mas. Dan kami juga tidak dari sekolah juga tidak berani ambil suatu kebijakan apapun sebelum saya komando dari Korwil. Nah, mohon kami atau saya pribadi kita mohon penjelasan yang berkaitan dengan itu yang kami tidak merasa tertipu. Oke, terima kasih Pak Joko atas masukannya. Teman-teman, untuk kaitannya dengan edaran yang Pak Joko terima berkaitan dengan kunjungan ke Seruling Mas, mohon maaf sampai saat ini kami belum menerima info secara resmi. Artinya dari pihak Dindikpora belum menyampaikan kepada kami secara resmi tentang kunjungan itu. Namun demikian, seandainya di sana kok memang ada surat dari Pak PJ, sudah dengan teliti selembarnya. Oke, nggak apa-apa. Kalau memang ada dari PJ, itu tidak menutup kemungkinan benar juga. Karena apa? Karena Seruling Mas kan salah satu objek wisata di Banjarnegara yang memang harus kita uri-uri, kita ramekan, kita hidupkan. Nah, salah satu upaya untuk mengamankan itu kan harus ada pengunjungnya supaya biaya operasionalnya bisa tertutup. Itu mungkin salah satu program dari pariwisata ya, Dinas Pariwisata. Nah, kalau itu memang dari Pak PJ memang harus kita sukseskan. Namun demikian, jenengan tetap harus hati-hati. Artinya apa? Kebenaran data itu. Kalau memang benar kan, yang penting jenengan tidak tertipu. Artinya apa? Jenengan jangan sekali-kali memberikan uang kepada petugas yang keliling ke jenengan, kan jenengan nggak dirugikan. Ya. Artinya jenengan daripada misalnya mau piknik, memiknikan, mentamasiakan anak didik, nggak usah jauh-jauh, memang bagus di Seruling Mas, kan milik kita untuk menghidupkan Banjarnegara. Itu sangat bagus. Memang kita secara pribadi saja saya menganjurkan kalau dengan wisata, yuk utamakan wisata yang ada di daerah Banjarnegara agar pendapatan daerah juga meningkat. Jangan sampai anak-anak Wanayasa malah belum pernah ke Dieng, belum pernah ke Sewamanen, tetapi malah jauh keluar kabupaten. Nah, kalau di kabupaten belum tuntaskan dulu. Kecuali di Kabupaten Banjarnegara semua sudah dengan pernah kunjungi dengan anak-anak baru keluar. Nah, saran saya Pak Joko, yang penting jenengan nggak mengeluarkan uang ke petugas itu, kan jenengan nggak rugi. Misalnya ada promo malah bagus, biasanya kan ada diskon. Sing harusnya bayar sekian, biasanya kan ada diskon 25% atau 10%, dan itu kan malah menghemat biaya di jenengan. Yang penting ketika jenengan mau piknik ya dimusyawarahkan dengan baik oleh wali murid, dengan komite, dengan anak-anak, sehingga nanti semuanya berjalan dengan baik. Demikian Pak Joko. Jadi prinsipnya selama jenengan nggak memberikan uang ke petugas itu, insya Allah kan jenengan nggak tertipu. Kalaupun jenengan mau ke sana kan sesuai dengan tiket dan jenengan bawa anak berapa, dan itu bagus juga karena memang untuk Seruling Mas adalah objek wisata yang ada di Banjarnegara. Pak Joko bisa dipahami? Oke. Ada lagi? Oke, Pak Heri monggo. Sehubungan dengan akan dibuka kembalinya Dapodik, kemungkinan akan dibuka tahun 2025. Mungkin barangkali ada persyaratan yang harus disiapkan untuk guru PTK yang akan dimasukin ke Dapodik. Mungkin ada terima kasih Pak Heri, pertanyaan bagus. Nah, ini juga sudah
bicarakan bersama, sudah kami ungkapkan juga ke Dinipora dan BKD. Laksana menjawab atau berencana kapan-kapan mau mengumpulkan kita lagi untuk membicarakan persyaratannya. Tetapi yang jelas sebagai awal pemberitahuan bahwa tentunya yang masuk Dapodik itu yang sudah sesuai. Artinya apa? Artinya yang memang dia itu BB ya kerja di SD tetapi sudah memiliki ijazah S1 PGSD, dan insya Allah yang akan dimasukkan yang seperti itu rencananya. Dan juga waktunya setiap tahun. Iya. Nah, kalau yang secara detail khususnya kami memang sedang menunggu itu Pak Heri, katanya mau didiskusikan kembali gitu. Tetapi salah satu poinnya kayaknya seperti itu. Jadi kalau SMA kok masuk kayak secara logika saja kan nggak masuk ke kebutuhan sekolah. Karena kalau sekolah kurang guru, yang dibutuhkan kan orang yang mempunyai kualifikasi S1 jurusan guru, ya gitu, jurusan pendidikan PGSD, PMT maupun juga. Gitu ya Pak Heri. Besok kalau surat resminya sudah ada, insya Allah segera kita share. Tetapi yang prinsip itu, insya Allah yang akan boleh masuk itu ya yang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau dia bekerja sebagai guru ya harus S1 pendidikan. Kalau dia mungkin sebagai yang lain ya yang sesuai dengan tuntutan itu. Gitu. Cukup. Oke. Kalau demikian sekali lagi terima kasih atas atensinya dan atas kerjasamanya. Yang baru datang kami ucapkan selamat datang. Ya apa-apa sudah ada Bapak kayaknya. Sekali lagi terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila sampai kali saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh Ibu Profesor Indonesia. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Untuk melanjutkan acara dan memperlanjutkan acara ini, marilah kita lanjutkan, yaitu acara yang kedua, yaitu penyampaian materi sosialisasi kinerja yang akan disampaikan oleh tim yang pertama, Bu Sulis Widianti. Materi yang akan disampaikan oleh tim dan Mas AP, dari Bapak A juga, Pak Ida mungkin akan nanti menambahkan, dan Bapak Dani nanti selanjutnya yaitu tentang PMM. Kemudian demikian sebenarnya nanti kami akan ada tulis yang akan menyampaikan materi dan Kabur.